Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah, salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Hikam Ibni Athaillah As-Sakandari, hikmah nomor 32. Bismillahirrahmanirrahim. Tashawwufuka ila ma batana fika minal uyub khairun min tashawwufika ila ma khujiba anka minal ghuyub. Tashawwufuka utawi keinginanmu sing berlebihan, utawi tujuanmu sing berlebihan, ihtimamuka az-zaid ilama maring perkara. Maknane tasyawufuka, saya ulangi, kepentinganmu sing berlebihan, ilama maring barang, batona kang batin apa ma, fika ing dalam sira, di dalam dirimu, yaitu kamu sangat ingin tahu yang ada di dalam dirimu, sesuatu yang tidak kelihatan, minal uyubi, saking piro-piro cacat. Kita ingin tahu cacat kita sendiri, ingin tahu kekurangan kita sendiri. Khairun, iku lebih baik, luwih bagus, min tasyawwufika, daripada kepentinganmu sing berlebihan, min tasyawwufika, daripada kepentinganmu sing berlebihan, ila maring perkara hujiba kang dialing-alingi apa ma, ingin tahu sesuatu yang tertutup tabir angka saking sira, minal ghuyubi, saking perkara-perkara gaib. Yakni orang itu ketika menempuh riyadhah, tirakat, dengan riyadhah fisik, puasa, dengan riyadhah lidah, berzikir, dengan riyadhah jiwa, tafakkur. Sebagian dari mereka ingin mendapatkan kasyaf. Kasyaf itu apa? Diperlihatkan perkara gaib, dibuka, disingkap. Bahkan orang akan memandangnya suatu keajaiban. Karena apa? Karena dia sudah mencapai kasyaf, mencapai
keajaiban bisa melihat perkara gaib, bisa menebak isi hati orang, itu kan kasyaf. Bisa membaca hati orang, bisa tahu apa yang baru saja dilakukan seseorang. Kamu habis begini kan? Kamu habis melakukan ini, dia tahu. Orang akan terkagum dan meyakininya sebagai wali. Tapi menurut Ibnu Athaillah, orang yang punya kelebihan ini lebih baik dia dingertikan kekurangannya sendiri. Dia lebih baik dingertikan, ingin tahu cacatnya sendiri, kekurangannya sendiri, daripada kita ingin mendapatkan kasyaf, bisa melihat isi hati orang, mendapatkan karomah, bisa membaca batin orang. Itu ditinggalkan. Lebih baik kita ingin tahu kekurangan sendiri daripada kita diperlihatkan Allah perkara-perkara gaib, termasuk batin orang yang tidak baik. Kita tahu itu, kalau bisa jangan. Lebih baik kita tahu kekurangan kita sendiri. Menurut Ibnu Athaillah as-Sekundari. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya baca Syarah Hikam karya seorang profesor, dokter, pakar bedah umum, bedah vaskular, yaitu pembuluh darah, juga pakar syariah, juga mursyid thariqah, Profesor Dr. Yusri Rusdi, Sayyid Jabr Al-Hasani. Ini bukunya, Syarah Hikam. Irsyadul Bariyah ila ba'di ma'anil hikam al-Athaiyah. Di halaman 145, 146, 147, 148. Di sini ada kasus, yaitu seorang bernama Syekh Shadiq Al-Adwi. Dia seorang wali, diperlihatkan perkara gaib, bahkan bisa membuka aib orang, yakni bisa diperlihatkan aib seseorang. Ya, bukan membuka, ya menyebarkan, bukan, tapi disingkap. Tapi pada akhirnya dia punya karomah kasyaf, bisa melihat aib orang yang tersembunyi, yang dirahasiakan. Tapi pada akhirnya beliau wasara yakrahul khuruja min baitih. Dia tidak suka keluar rumah. Hatta la yaran nasa, sehingga dia tidak bisa melihat orang, tidak melihat orang, supaya tidak tahu kekurangan orang, supaya tidak dikasyaf, dibuka aib pribadi orang. Akhirnya dia pergi umrah dan bergantung di di kelambu Ka'bah, bergantung di kelambunya Ka'bah, seraya menangis dan minta kepada Allah, wa yatlubu minallahi ta'ala ayyarfa'a anhul kashfa, supaya Allah mencabut, mengangkat kasyafnya. Tidak usah diberi karomah seperti ini ya Allah, supaya aku tidak tahu aibnya orang. Tidak usah aku ditunjukkan pribadi orang punya kekurangan ini, pribadi orang punya kekurangan ini. Akhirnya saya tahu aib orang lain, tidak tahu aib saya sendiri. Berisiko sekali ini.
Ini wali yang berilmu. Jadi bukan kalau walinya ini bahaya, kalau wali yang, maka thariqah itu sebelumnya syariah dulu. Kalau orangnya nggak ahli syariah kan berbangga bisa melihat aib orang, bisa menebak isi hati orang. Kan bangga. Tapi beliau justru minta dicabut kasusnya. Kasus kedua, Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau cerita pernah bersujud dan dibukakan tasbihal kainat, tasbihnya alam, tasbihnya batu, tasbihnya gunung, tasbihnya air, tasbihnya api. Bahkan begitu mengalami kasyaf, dibukakan Allah tasbihnya alam, beliau tidak sadar dan bersujud sampai matahari terbit dan orang-orang membangunkan. Nah, ini kasyaf juga. Akhirnya Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani tidak senang. Artinya khawatir bangga. Khawatir tidak membaca kekurangan sendiri karena bangga bisa mendengarkan tasbih yang kodok, bisa bangga mendengar tasbihnya batu dan sebagainya. Masya Allah. Oleh karena itu, kita lebih baik membaca kekurangannya sendiri. Ini suatu masalah. Jadi masalah satu dan masalah dua adalah masalah satu teori hikam tadi, kemudian dua kasus tadi adalah masalah kedua. Sekarang saya baca di Syarah Hikam, Iqadul Himam fi Syarh al-Hikam, karya Ibnu Ajibah. Karya Ibnu Ajibah, halaman 97-98, bahwa kasyaf itu kan dibukakan Allah, melihat, kadang melihat kebaikan orang dalam hatinya, kadang melihat kejelekan orang, dosa yang tersembunyi, yang dirahasiakan, kemudian kita diperlihatkan, dingertikan Allah. Tetapi lebih utama kita tahu aib kita sendiri, cacat kita sendiri. Karena apa? Karena menurut Ibnu Ajibah dalam Syarah Hikamnya Iqadul Himam, aibnya kita ini dibagi ada 3. Satu, ujubun nafsi. Kedua, ujubul qalbi. Ketiga adalah ujubul ruh. Ujubun nafsi adalah aib-aib yang berkaitan dengan nafsu. Syahwat jasmaniyah, syahwat yang berkaitan jasmani, makan, minum, pakaian, kendaraan yang mewah, tempat tinggal yang mewah, pernikahan yang spektakuler, itu sebetulnya aib. Bermewah-mewah dalam resepsi perkawinan, itu sebetulnya aib dalam pandangan sufi. Termasuk ujubun nafsi, cacatnya diri, cacatnya nafsu, pengelolaan nafsu yang belum bagus, pesta perkawinan yang bermewah-mewah, itu sebetulnya dalam tinjauan agama termasuk ujubun nafsi, aibnya nafsu. Yang kedua, ujubul qalbi, aibnya hati. Seperti apa? Berkaitan dengan hati. Hubbil jah, cinta kedudukan. Wariyasah, ambisi pangkat, menjadi pemimpin, menjadi kepala. Wal-izzi, apa itu, memaksakan diri ingin terhormat. Wal-kibri, kesombongan. Dengki, dendam, senang kedudukan dan sebagainya. Ini ujubul qalbi. Yang ketiga adalah
Uyub ruh, cacatnya jiwa. Kelihatannya bagus, tapi itu cacat. Yaitu dia ibadah semata-mata tolabul karamah, mencari karamah, supaya keramat. Dia tirakat supaya keramat, tolabul karamat, mencari keramat. Ini juga cacat, uyub ruh. Nah, ini lebih baik kita pelajari daripada kita diperlihatkan kasyuf, melihat kekurangan orang lain. Ini masalah yang ketiga. Masalah yang keempat, memang ada wali-wali tertentu yang kasyuf, diperlihatkan aibnya orang lain, tapi beliau ini punya manzilah sebagai nasikhun amin, penasihat umat, penasihat manusia yang terpercaya, yang amanah, yang ikhlas, seperti yang dialami oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Saya baca dalam syarah Mustad Abi Hanifah. Syarah Mustad Abi Hanifah. Kalau tadi Iqadul Himam, ini kitabnya, Syarah Hikam. Kalau ini Syarah Mustad Abi Hanifah, yaitu Mulla Ali Al-Qari. Ya, di halaman 566, ketika ada seseorang yang habis melirik perempuan, melihat perempuan, bertamu kepada Utsman bin Affan. Apa kata Utsman? Ada tamu, yang tamu itu habis melirik perempuan. Tamu itu habis lihat perempuan yang bukan istrinya, bukan mahramnya, bukan saudara kandungnya. Kata Utsman bin Affan, yadkhulu ahadukum bi'ainin zaniyah. Salah satu di antara kalian tamu, matanya habis berzina ya. Masuk ke sini bawa mata yang habis berzina. Tamunya disindir begitu. Utsman diperlihatkan Allah, dingertikan Allah dengan ketajaman firasatnya, dengan ketajaman kasyafnya. Salah satu tamu yang hadir itu, ada yang baru saja matanya melakukan maksiat, matanya baru saja berzina, yakni melihat perempuan, menikmati dengan nafsunya yang bukan mahramnya. Dan ini tidak apa-apa bagi manzilahnya Utsman bin Affan, kalau beliau seorang wali yang sempurna, seorang salih, seorang sahabat Nabi, seorang wali besar yang dinas oleh Nabi SAW, orang yang pasti masuk surga, nasikhun amin. Ini menasihati bagi kita. Ini masalah keempat. Masalah kelima, ada hadis yang menguatkan teori hikam, lebih baik kita tahu aib kita sendiri. Ada hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Sahih Ibnu Hibban. Saya bawa ta'liqatnya ini, at-ta'liqatul hisan ala Sahih Ibnu Hibban. Sahih Ibnu Hibban, hadis nomor 5731. Rasulullah SAW mengatakan, yubsiru ahadukum al-qazata fi aini akhi. Salah satu kalian bisa melihat kotoran mata saudaranya. Kalau kotoran blobok mata saudara kita, kita melihat. Tapi wayansal jiz'a fi aini, dia lupa, dia tidak melihat ada batang kayu, ada batang pohon yang di matanya, nempel di matanya. Dia nggak lihat karena nempel. Wayansal jiz'a fi aini, dia lupa batang pohon yang nempel di matanya, tapi melihat kotoran mata saudaranya. Nah, ini kita kalau karomah-karomah seperti tadi, melihat kekurangan orang lain, mendebak perbuatan orang lain, akhirnya kita tidak mempelajari kekurangan kita sendiri dan tidak introspeksi dan muhasabatun nafsi, evaluasi diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.